Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Tak mau ketinggalan, Jasara Harja turut menghadirkan program mudik gratis pada momen Lebaran Idul Fitri tahun 2023. Pendaftaran mudik gratis Jasara Harja dibuka pada hari ini untuk 65.000 lebih penduduk. PT Jasara Harja menjadi perusahaan yang memimpin program mudik gratis 2023 dari Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan resmi mengatakan program mudik gratis tahun ini dibuka untuk 65.603 pemudik, di mana pendaftarannya sudah dimulai pada Rabu 15 Maret 2023. Menteri Erick merinci kuota untuk 65.603 pemudik terbagi ke dalam berbagai moda transportasi yakni bus, kereta api, dan kapal laut. Ia mengatakan peserta program mudik gratis ini akan diberangkatkan dari berbagai titik, mulai dari terminal, stasiun, hingga pelabuhan. Nantinya, armada bus dari Jakarta akan diberangkatkan dari Ring Road Gelora Bung Karno, Jakarta pada 18 April 2023 mendatang. Sementara itu, pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen pada 15 dan 16 April mendatang. Harapannya mudik gratis ini dapat mengurangi kemacetan dan risiko kecelakaan para pemudik di jalan raya. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengaksesnya melalui laman mudik.jasaraharja.co.id. Pemirsa, menyambut bulan suci Ramadan tahun 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak umat muslim di Indonesia untuk meningkatkan ibadah. Wapres juga mengingatkan masyarakat untuk tetap patuh protokol kesehatan karena kondisi pandemi belum berlalu. Tahun 2023 menjadi tahun pertama umat muslim di Indonesia menjalankan ibadah puasa setelah dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, tidak ada lagi pembatasan ibadah saat Ramadan 1444 Hijriah. Walau demikian, Wapres menyarankan bagi masyarakat yang kurang sehat untuk menggunakan masker saat berada di tempat umum atau transportasi publik. Dengan kesadaran penggunaan masker dapat diinisiasi oleh setiap individu sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada sesama. Lalu pembatasan sudah tidak ada, tapi kehati-hatian supaya tetap dijaga, terutama bagi mereka yang sakit, yang flu, itu supaya. Jadi sekarang dibalik ya, tetapi karena takutnya yang flu tidak pakai masker, yang sehat akhirnya yang terpaksa pakai masker juga. Sebenarnya pembatasan sudah ada, tidak ada, dan memang yang harus pakai masker itu yang sakit sehingga tidak menular. Tapi karena dikhawatirkan masih belum patuh, nah lebih baik kita menjaga diri saja, bersiap-siap. Tidak ada batasan, saya kira. Tapi ya hati-hati di masjid itu juga, karena tadi jangan-jangan di sebelah kita ya flu tapi dia tidak pakai masker itu. Beralih ke informasi lainnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk memperbaiki data dan mekanisme penyaluran pupuk subsidi. Presiden juga meminta Menteri Syahrul menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu 3 bulan. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Maret 2023, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk menjaga ketersediaan pupuk bagi petani di Indonesia. Presiden memberikan waktu selama 2 hingga 3 bulan untuk dapat mematangkan perencanaan terkait dengan pengefektifan pupuk yang telah ada. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ketika memberikan keterangan pers usai mengikuti ratas tersebut menyebutkan kebutuhan pupuk Indonesia saat ini sangat besar, yakni sekitar 20 juta ton. Namun, kesiapan anggaran Indonesia hanya mampu mencapai 8 hingga 9 juta ton. Oleh karena itu, Presiden menekankan untuk segera membenahi program dan konsepsi hingga memperkuat koordinasi kelembagaan demi menjaga ketersediaan pupuk bagi petani. Selain saat ini masalah kurangnya ketersediaan pupuk yang juga menjadi permasalahan di banyak negara. Adapun latar belakang dari instruksi Presiden tersebut yakni ketika Presiden melakukan kunjungan ke daerah dan banyaknya keluhan dari petani mengenai sulitnya pupuk yang diterima. Maka kedepannya diminta tidak ada pupuk yang keluar dari konteks perencanaan atau menyeleweng dari SOP. Pada tahun 2023, pemerintah telah menyiapkan sebanyak 9.013.706 ton pupuk bersubsidi. Sementara itu, sasaran penerima pupuk bersubsidi yakni petani yang memiliki luas tanah di bawah 2 hektar
tergabung dalam kelompok tani, dan terdaftar dalam sistem ERDKK. Penyempurnaan Bapak Presiden kasih waktu dalam 2-3 bulan sudah selesai, dan kita berharap minimal yang memang berhak mendapatkan pupuk harus, dan tidak ada pupuk yang keluar dari konteks perencanaan atau menyeleweng dari SOP atau menyeleweng dari tempatnya. Itu, dan keempat tentu saja karena ini yang kita validasi 9,1 juta, kita berharap betul-betul data yang 9,1 juta itu sesuai dengan apa yang ada, dan kerjasama ini akan terbangun dengan baik. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menegaskan pihaknya berkomitmen memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 tetap berjalan. KPU pun telah selesai melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian daftar pemilih pemilu 2024, mulai dari 12 Februari hingga 14 Maret 2023. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asyari dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 2 DPR Republik Indonesia menegaskan, pihaknya berkomitmen bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 tetap berjalan, terutama setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024. Sebagai bentuk komitmen KPU dalam pelaksanaan pemilu 2024 dan menyikapi gugatan tersebut, KPU resmi mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hingga sampai saat ini, KPU Republik Indonesia dan seluruh jajaran KPU di tingkat provinsi serta kabupaten kota tetap menyelenggarakan berbagai tahapan pemilu 2024. Di antaranya KPU telah menetapkan peraturan KPU tentang daerah pemilihan anggota DPR Republik Indonesia, DPRD provinsi serta DPRD kabupaten kota. Di tahun 2023 ini, KPU melakukan seleksi anggota KPU provinsi serta kabupaten kota untuk menggantikan anggota yang masa jabatannya habis pada Mei 2023. Di samping itu, KPU pun telah selesai melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian daftar pemilu 2024 yang dilaksanakan mulai dari 12 Februari hingga 14 Maret 2023. Dengan demikian, rangkaian kegiatan tahapan pemilu 2024 tetap dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. 14 Maret 2023 adalah hari terakhir kegiatan coklit pencocokkan dan penelitian data pemilih, sehingga hasil coklit ini dijadikan bahan untuk menyusun daftar pemilih sementara. KPU sekarang juga sedang menyiapkan draft peraturan KPU tentang logistik pemilu atau perlengkapan pemungutan penghitungan suara di TPS, peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, DPD, yang nanti kami akan ajukan permohonan untuk RDP dengan Komisi 2. Pemirsa, setelah jeda berikut kami akan kembali dengan informasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan. Bisakah melindungi korban? Sesaat lagi.